Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam rekan-rekan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang income and gains dan konsep yang berkaitan dengan income and gains. Perkenalkan, saya Raul. Saya Nurul dari Salman. Saya Kalian. Saya latar belakang dari konsep penghasilan dan keuntungan. Penghasilan dan keuntungan dalam teori akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengguna laporan keuangan seperti pemilik, investor, kreditur, dan pemerintah. Berguna untuk pengambilan keputusan secara cepat, melacak dan melaporkan penghasilan dan keuntungan pada teori akuntansi bertujuan menyediakan gambaran tentang kinerja keuangan. Penghasilan dan keuntungan juga digunakan untuk mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu entitas. Nilai tambah ini merupakan nilai kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh entitas kepada pemangku kepentingan seperti pemilik modal atau investor dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian dari penghasilan. Penghasilan menurut teori akuntansi mengacu pada jumlah uang atau nilai ekonomi yang diperoleh oleh suatu entitas dari kegiatan operasionalnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penghasilan didefinisikan sebagai aliran manfaat ekonomi masuk ke entitas selama suatu periode akuntansi yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, atau pendanaan entitas. Penghasilan ini berupa uang tunai, piutang, inventaris, atau manfaat ekonomi lainnya yang diukur secara angka. Ya, ini selanjutnya penghasilan usaha. Penghasilan usaha merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa yang menjadi inti kegiatan bisnis entitas. Penghasilan usaha mencerminkan jumlah uang yang diterima oleh entitas sebagai imbalan dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua, penghasilan uang usaha. Penghasilan uang usaha merupakan penghasilan yang berasal dari sumber-sumber lain, selain dari kegiatan operasional utama entitas. Ini termasuk dividen yang diterima dari investasi saham, bunga yang diperoleh dari instrumen keuangan, keuntungan dari penjualan aset tetap, atau penghasilan lain yang tidak terkait dengan kegiatan utama entitas. Yang ketiga, penghasilan bunga merujuk pada penghasilan yang diperoleh entitas dari bunga yang dihasilkan oleh investasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi, pinjaman, atau deposito. Penghasilan bunga muncul ketika entitas menjadi kreditor dan menerima pembayaran bunga seperti imbalan atas pinjaman atau investasi yang diberikan. Yang keempat, penghasilan dividen merupakan penghasilan yang diterima entitas dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan lain di mana entitas memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Penghasilan dividen merupakan bagian dari laba yang diberikan kepada pemegang saham dan menjadi penghasilan bagi entitas penerima. Kriteria pengakuan penghasilan. Pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Penghasilan baru dapat diakui setelah penghasilan tersebut terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Penghasilan dikatakan telah terrealisasi jika produk barang atau jasa dan aset lain telah terjual dengan ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, terbentuk atau menjadi hak. Penghasilan baru dapat diakui setelah terbentuk. Penghasilan dapat dikatakan telah terbentuk jika perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau nilai yang melekat pada penghasilan. Karakteristik pembentuk penghasilan. Pada penghasilan terdapat aspek yang dapat diperhatikan untuk mencerminkan dalam mengukur dan melacak penghasilan, yaitu aliran fisik dan aliran moneter. Aliran fisik yaitu penghasilan mencerminkan kuantitas atau volume produk atau jasa yang disediakan oleh suatu entitas. Aliran fisik mengacu pada output yang dihasilkan oleh entitas dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan aliran moneter yaitu penghasilan mengacu pada nilai ekonomi yang terkait dengan penghasilan yang dihasilkan oleh entitas. Ini mencerminkan jumlah uang atau nilai moneter yang
diselesaikan dibandingkan dengan total pekerjaan yang diharapkan. Keuntungan. Dalam teori akuntansi, keuntungan ialah kadar kelebihan antara penghasilan dan biaya yang diperoleh atau dialami oleh suatu entitas. Keuntungan tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam laporan laba rugi atau laporan hasil usaha suatu entitas. Keuntungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, keuntungan usaha. Kelebihan penghasilan usaha dari penjualan produk atau jasa setelah dikurangi dengan biaya operasional yang terkait dengan kegiatan utama entitas. Biaya operasional ini meliputi biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi dan penjual barang atau jasa. Keuntungan usaha mencerminkan efisiensi dan profitabilitas operasional suatu entitas. Yang kedua, keuntungan luar usaha. Keuntungan yang berasal dari kegiatan di luar operasional utama entitas. Keuntungan ini bisa bersifat tidak terduga atau tidak terjadi secara rutin. Yang ketiga, keuntungan kenaikan nilai aset. Keuntungan kenaikan nilai aset merujuk pada keuntungan yang terjadi ketika nilai pasar suatu aset meningkat melebihi nilai buku aset. Kemudian ada faktor timbulnya keuntungan. Yang pertama, periferal, mengacu pada elemen atau kegiatan yang terkait dengan inti bisnis entitas tetapi bukan merupakan bagian utama atau fokus utama dari kegiatan tersebut. Elemen periferal sering tidak terkait dengan generasi penghasilan utama atau operasi inti entitas. Meskipun periferal memberikan kontribusi terhadap operasi entitas secara keseluruhan, cenderung memiliki dampak yang lebih kecil atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan entitas. Yang kedua, insidental, mengacu pada elemen atau kegiatan yang terjadi secara tidak sengaja, tidak terencana atau tidak terkait dengan aktivitas utama entitas. Elemen insidental adalah kejadian atau transaksi yang tidak terjadi secara rutin atau tidak terkait langsung dengan operasi inti entitas. Sering muncul sebagai hasil sampingan atau kesempatan yang tidak terduga. Kemudian ada penahan aset. Contohnya kenaikan harga sekuritas, investasi, kenaikan nilai tukar falas, dan kenaikan karena penahanan persediaan. Kemudian ada pendekatan pengukuran keuntungan. Yang pertama, pendekatan transaksi atau cash. Yang kedua ada pendekatan kegiatan atau akrual. Yang ketiga ada pendekatan pertahanan kapital. Untuk pendekatan transaksi cash, dalam pendekatan ini laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua yaitu akrual. Dalam pendekatan ini laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi. Ketiga yaitu pertahanan kapital. Dalam pendekatan ini laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada titik waktu yang berbeda. Dengan pendekatan ini, elemen laba diukur atas dasar pendekatan aset dan liabilitas. Ini ada contoh kasus, yaitu judulnya manipulasi laporan keuangan PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan Asabri dan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan masalah pengakuan penghasilan dan keuntungan adalah kasus pengakuan penghasilan fiktif. Kasus semacam ini melibatkan perusahaan yang dengan sengaja melaporkan penghasilan yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak layak diakui sebagai penghasilan. Asabri dan Jiwasraya mengaku telah menjual jasa kepada pelanggan dan mencatat penghasilan dari penjualan tersebut. Padahal dalam kenyataannya tidak ada transaksi yang terjadi. Perusahaan melakukannya untuk meningkatkan laporan keuangannya, untuk menarik investor atau mempengaruhi harga saham. Asabri dan Jiwasraya terbukti telah memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau mengoptimalkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki kerugian besar mengubah metode akuntansi atau menunda pengakuan kerugian agar tidak terlihat dalam laporan keuangannya. Sebaliknya, perusahaan yang ingin
lebih tinggi atau mengubah metode pengakuan pengeluaran untuk memperlihatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh tersebut merupakan bukti-bukti pelanggaran hukum, standar akuntansi, dan etika bisnis di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.